Astagfirullahaladzim. Yang terhormat para dewan juri, yang kami hormati para panitia penyelenggara yang telah bersusah payah untuk menyelenggarakan lomba Hari Santri tahun 2022. Yang saya hormati sahabat-sahabat yang mengikuti lomba Hari Santri pada hari ini, serta hadirin yang semoga diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat berakaikan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naiki motor, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, kita dapat hidup rukun tanpa tentungan, dengan senantiasa bersama-sama melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang begitu manis dan romantis, alis tipis bagaikan semut yang berbaris, bentuk badan yang mirip seperti gitar yang ada di Paris, senyuman manis bikin iman semakin menipis. Dulu tinggal di Paris, sekarang tinggal di parit lapis. Izinkan saya, Ria Agustiani dari Pondok Pesantren Al-Himah Parit Lapis Kabupaten Karimun, menyampaikan pidato dengan tema mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang pemuda, maka pada hakikatnya kita sedang membahas tentang diri kita sendiri atau seorang manusia yang akan menjadi harapan bangsa di masa depan. Syekh Mustafa Al-Ghalain pernah berkata, "Inna fi yadi syabari amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupannya umat. Mengutip dari perkataan Insinyur Soekarno, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Dari perkataan Insinyur Soekarno dapat disimpulkan bahwa peran pemuda sangatlah penting dalam kemajuan bangsa. Apalagi di tengah peradaban zaman yang semakin maju, mulai dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan media kabar yang cepat serta mudah diterima di kalangan masyarakat. Ditambah lagi dengan berita-berita hoax dan propaganda, sehingga mau tidak mau kita sebagai generasi muda harus berpikir cerdas dalam menyikapi dan memilah dan mencari tahu informasi tentang kebenarannya. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, salah satu contoh mengapa pentingnya kita sebagai generasi muda harus berpikir cerdas adalah dengan melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Apalagi beberapa tahun belakangan ini kita sering dikabarkan adanya isu-isu yang berhubungan dengan permasalahan kekerasan dan pelecehan yang korbannya dari kaum hawa. Seperti yang saya kutip data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, setidaknya tahun 2020 tercatat sebanyak 8.324 kasus yang menempati posisi kedua kasus kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.309 kasus. Kemudian diikuti kekerasan di ranah komunitas atau publik sebanyak 1.731 kasus atau 21%.
Tentu begitu miris apabila kita sebagai generasi muda tidak mampu bersikap bijak dan cerdas dalam menyikapi perkembangan teknologi. Bahkan yang lebih miris apabila kita sebagai generasi muda terjebak dalam pengaruh negatif. Akan tetapi, perkembangan teknologi di era saat ini bukanlah suatu hal yang berdampak buruk apabila kita sebagai generasi muda mampu berpikir cerdas dan bijak dalam menyikapi perkembangan kemajuan teknologi, khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Seperti beberapa contoh, seseorang yang berasal dari pondok pesantren dan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang masa mudanya selalu ia gunakan untuk hal-hal yang positif. Selain itu, di era saat ini juga ada seorang pemuda yang berasal dari Pekanbaru yang mampu bekerja di kantor pusat Google di Mountain View, Amerika Serikat. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, tentu dari beberapa contoh yang saya sampaikan dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemikiran yang cerdas dan akal yang sehat hendaknya harus didasari oleh akhlakul karimah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang kekasih Allah yang sangat kita dambakan. Dan beliau diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana dalam sebuah hadis, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW menggambarkan akhlakul karimah beliau dari salah satu contohnya, kisah seorang pengemis buta yang selalu menghina dan mencaci Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya pengemis buta tersebut baru mengetahui bahwa orang yang setiap hari memberikan makan padanya adalah baginda Rasulullah SAW. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlakul karimah dengan menunjukkan kebaikannya meskipun dicaci maki oleh seorang yang diberikannya. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah An-Nisa ayat 9. Maka dari itu, wahai kaum muda, keindahan masa muda harus kita syukuri dan nikmati dengan dihiasi bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, penglihatan dan pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah masih indah mengkilat.
kilat walaupun banyak jerawat. Sebagai generasi emas di tahun mendatang, hendaklah kita mampu mendobrak semangat pemuda untuk mengharumkan nama negara Indonesia yang kita cintai, atau yang sering kita dengar dengan hubbul watan minal iman. Karena kita adalah santri yang akan mengabdikan diri pada negeri, terutama pada Sang Ilahi, dengan bekal ilmu dan sikap yang berakhlakul karimah. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon untuk dimaafkan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa bait pantun. Berangkat ke Jakarta melalui terminal, tidak lupa mampir ke Surabaya. Selamat Hari Santri Nasional, semoga seluruh santri dapat merayakannya. Makan roti selai serikaya, setelah dimakan lanjut papaya. Hanya sekian pidato saya, setelah ditutup jangan rindu ya. Akhirul aqul lakum ihdinas siratal